Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya mari sama-sama kita berikan syukur dan tahmid kepada Allah. Kita sama-sama memuji Allah, bertasbih dan seterusnya atas semua keadaan yang berjalan kepada kita, baik yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah menjadi hamba Allah SWT. Allah menegaskan bab ini, ya ayyuhal nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menghamba Allah karena Allah yang menciptakan kita. Dan insya Allah kalau kita menghamba, kita jadi orang yang benar. La'allakum tattaqun. Kita panjatkan sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama atas semua perjuangannya kita sampai bisa mengetahui agama ini dan bisa menjalankan agama ini. Ini salah satu setelah karunia Allah adalah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikasih kesempatan nanti untuk bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas bab ihsan. Ini bab luar biasa. Meskipun kalau di rentetan tidak masuk di dalam yang wajib, tapi dia termasuk yang sifat kesempurnaan yang bisa menyempurnakan sifat-sifat wajib di atas, karena ia sifat besar. Jadi sebagian mananya tersebar di beberapa sifat di atas, mirip dengan takwa. Nah, ihsan ini ada dua level pemahaman. Level pemahaman pertama ketika ihsan disebut di dalam rentetan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, ihsan yang disebut dalam konteks muamalah. Yang pertama, ketika ihsan disebut di dalam konteks Islam, iman, dan ihsan, maka definisinya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tara fa innahu yara. Ini ihsan maknanya engkau menghamba atau menyembah Allah seakan-akan melihat. Jika tidak bisa hal itu, maka engkau harus yakin Allah melihat. Ini ihsan makna ketika direntetin dengan konsep iman dan Islam. Di hadis Nabi yang terkenal itu. Yang kedua, ihsan yang disebut dalam konteks muamalah. Ini maknanya sangat variatif. Misalnya di hadis Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Allah telah menetapkan tindakan ihsan pada segala sesuatu. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan tindakan ihsan pada segala sesuatu. Maka fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kau menyembelih maka ihsanlah dalam menyembelih. Ihsan di makna ini tidak sama dengan ihsan di mana anta'budallah ka'annaka tara. Dua hal berbeda. Jangan sampai nanti salah memahami ya. Karena di lapangan suka ihsan dijadiin satu makna.
Di konteks ihsan yang di bab ini maknanya itqan, yakni mengerjakan sesuatu dengan sangat-sangat baik, persisi, detail. Nah, itu suka diterjemahkan profesional, suka disebutkan, meskipun ya nggak tepat-tepat amat terjemah. Tapi ihsan di konteks muamalah maknanya al-amalu bitiqqah atau al-qiyamu bisyai'i bitiqqah, mengerjakan sesuatu dengan detail, persisi, benar dan tepat. Nah, itu ciptaan Allah itu semuanya persisi, bagus, tepat, nggak ada yang miss, nggak ada yang keliru. Allah tekankan, Allah telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Tindakannya itu ihsan. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk ihsan pada segala sesuatu. Jadi makna ihsan di konteks muamalah ini variasi. Salah satu maknanya ini. Jadi kalau jadi ibu, ibu yang ihsan. Kalau jadi tetangga, tetangga yang ihsan. Benar. Kalau kerja, kalau bahasanya di pergaulan atau bahasa orang Betawi, kalau kerja yang benar. Kalau jadi istri yang benar. Kalau jadi guru, ya guru yang benar. Kalau jadi penjaga masjid yang benar. Jangan istri kayak suami, suami kayak istri. Itu namanya nggak benar. Kan bahasa orang Betawi gitu. Jadi ngerjain persis dengan standarnya. Di konteks muamalah, ihsan ini juga bermakna al-khuluqul hasan, akhlak baik. Misalnya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Hadis Nabi. Ya Allah, sebagai mau kau indahkan visi kami, maka indahkanlah akhlaknya. Jadi fa'ahsin akhlaqona maknanya adalah ihsan fil khuluq, yakni mengindahkan akhlak, yakni menjadi akhlaknya mulia. Ihsan juga bermakna perbuatan baik secara umum, yakni al-hasanat, bimakna am. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Yani baik aja. Seperti di hadis Nabi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi ihsan maknanya al-qiyamu bil hasanat, yakni mengerjakan perkara yang baik-baik. Nah, jadi kalau lihat total tadi, makna ihsan itu kira-kira jadi 4. Luasnya ihsan. Makna yang paling tinggi, makna anta budallah ka'annaka tara. Ini makna ihsan sama dengan muraqabah. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, atau kalau tidak bisa engkau yakin Allah melihat. Iya, ini ihsan makna pertama. Yang ini sederet dengan iman, Islam, ihsan. Yang kedua, ihsan bermakna al-qiyamu bisyai'i bitiqqah. Mengerjakan sesuatu dengan persisi. Ini di hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Yang terkadang disebut dengan bertindak benar sesuai dengan standar. Yang ketiga, al-ihsan bermakna husnul khuluq. Berbuat baik yakni ihsan, yakni
Berakhlaklah baik. Ahsin akhlakana, yakni konteksnya berperilaku baik. Paham ya? Berperilaku baik. Jadi al-ihsan maknanya al-khulqul hasan. Nah yang terakhir nomor 4, ihsan maknanya al-qiyamu bil hasanah. Yani berbuat baik. Berperilaku baik dengan berbuat baik, dua hal berbeda ya. Perilaku baik, yakni sikap-sikap. Itu makna ketiga. Kalau nomor 4, yakni berbuat baik. Ya berbuat baik aja, sedekah, baik. Nah, gitu-gitu, berbuat baik. Yakni al-hasanah. Ini cakupan makna ihsan. Meskipun di dalam kata ihsan suka dikategorikan dalam dua kategori besar aja. Ini ihsan di kategori amal hati, yakni makna pertama muraqabah, yakni anta budallah ka'annaka tara. Itu ihsan yang masuk kategori amal hati. Yang kedua ihsan yang masuk kategori amal anggota badan. Itu yang makna pertama, kedua, ketiga. Nah yang kita bahas sekarang dua-duanya. Meskipun kita akan lebih menekankan di makna pertama, karena kan rentetan dari tazkiyatun nafas. Insya Allah sampai bab ini bisa dipahami ya, atau malah bingung, enggak kan? Halo? Enggak kan? Enggak bingung kan? Nah, jadi demikianlah luasnya doktrin ihsan itu. Nah, kita masuk ke makna pertama ya. Atau klaster pertama, ihsan yang dalam klaster amal hati. Yang maknanya anta budallah ka'annaka tara. Nanti kita akan bahas ihsan yang makna klaster kedua, yakni ihsan dalam muamalah, ya, yang mengandung 3 makna tadi. Ya, sebagai gampang itu ya, ihsan yang masuk kategori klaster amal hati dan ihsan yang masuk kategori klaster amal anggota badan. Yang masuk klaster anggota amal hati maknanya anta budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu. Ini salah satu sifat hati yang luar biasa. Dan semoga Allah bimbing kita ke bab ini, siapapun kita. Di bab ini, ihsan itu pencapaian proses iman Islam menuju ihsan. Di bab ini, ihsan berarti puncak pencapaian penghambaan. Ini beda sekali maknanya. Karena seakan-akan melihat Allah. Nah, kalau yang ikut pengajian atau kajian Selasa pagi kitab Al-Hikam, ada istilah musyahadah. Sering ya, dan ada istilah musyahadah. Musyahadah itu melihat Allah dengan mata hati, bukan mata fisik. Yang sebenarnya bermula diawali dari perkara yang paling awal namanya tafakur. Tafakur terhadap alam semesta, emang matanya melihat daun, tapi hatinya ia menyaksikan kuasa Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah itu ya ihsan itu sebenarnya. Sampai kemudian naik-naik ada yang ke fana, ke baqo, dan lain-lain ya. Di bab ini berarti ihsan adalah pencapaian hati yang sangat tinggi. Karena bisa musyahadah atau seakan-akan melihat, bukan melihat Allah lah ya. Karena Allah hanya dilihat orang mukmin kelak di surga di akhir. Tidak semua hamba Allah dikasih kesempatan melihatnya. Dan sesama ahli surga melihat Allah juga masing-masing sesuai dengan darajatnya. Jadi secara jumhur atau mungkin hampir sepakat para ulama, makhluk Allah di dunia tidak melihat Allah.
Bahkan termasuk Rasul ketika Isra Mi'raj itu tidak melihat Allah. Di hadis yang sahih tentang Isra Mi'raj, bahwa Rasul hanya mendapatkan perintah dalam bentuk suara, tidak melihat Allah Ta'ala di Sidratil Muntaha. Demikian ketika Musa ingin melihat Allah pun juga tidak sanggup melihat Allah, karena baru ada cahaya itu sudah terkapar Nabi Musa. Sehingga yang sahih tidak ada satupun termasuk Rasulullah melihat Allah, termasuk waktu Sidratil Muntaha. Ini pendapat para ulama melihat semua hadis Isra dan Mi'raj. Jadi ihsan bukan melihat Allah, jangan salah paham. Seakan-akan melihat Allah. Nah, mungkin pertanyaannya, gimana seakan-akan melihat? Seakan-akan melihat Allah itu, ya musyahadah itu, kalau di bahasa yang cukup dikenal di Tazkiyatun Nafas, yang beberapa kali digunakan oleh Ibnu Athaillah di Al-Hikam. Ya, ini musyahadah itu hatinya menyaksikan kebesaran Allah. Itu paling gampang gitu aja. Tapi ya matanya melihatnya daun. Nah, kalau ini nggak bisa, Rasul sudah ngasih kondisi yang kedua, yang lebih tergambar pencapaiannya. Maka yakinilah Allah melihat. Engkau harus terus yakin, merasa diperhatikan oleh Allah SWT. Itu namanya muraqabah. Merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah. Menghadirkan situasi hati yang selalu merasa disertai Allah. Terkait dengan ma'iyatullah. Jadi merasa disertai Allah. Kan Allah menyebutkan innallah wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pertanyaannya seberapa penting ini, Pak? Gitu ya. Sifat ini seberapa penting? Kita menjawabnya yang pertama, ini super penting. Karena merupakan pencapaian proses iman, Islam, kemudian ihsan. Jadi kita dalam beriman harus bisa mewujudkannya dalam bentuk Islam dan harus naik keislaman kita sampai ke level ihsan. Yang kedua, dengan sifat ini bahkan termasuk yang kalau kita tidak bisa seakan-akan melihat Allah, tapi kita merasa diperhatikan Allah, itu akan mendorong kita untuk terus beramal soleh dan sekaligus dengan izin Allah menghentikan keburukan. Tetapi muraqabah sendiri itu kebaikan. Jangan dianggap itu bukan kebaikan. Merasa diperhatikan Allah itu kebaikan berdiri sendiri. Yang nilainya enggak biasa. Jadi dampaknya juga luar biasa. Akan menghentikan semua bentuk pelanggaran dan mendorong sebanyak mungkin kebajikan. Tapi sebenarnya kalau kita pendekatannya tazkiyatun nafs, muraqabah sendiri itu merupakan sifat yang mendekatkan orang menjadi hamba Allah yang benar. Karena di situ ada namanya kedekatan kepada Allah. Jadi bukan dampaknya kita taat, tapi sifat ini sendiri itu merupakan sifat mulia yang membuat orang dekat dengan Rabb. Karena terus merasa diperhatikan Allah SWT. Merasa terus diperhatikan Allah nanti berdampak yang disebut dengan ma'iyatullahi bitaufiqi wan nas. Ketika engkau merasa diperhatikan Allah terus, disertai Allah terus, maka akan berbuah Allah menyertaimu dengan pertolongannya dan taufik. Jadi berawal dari kita merasa diperhatikan Allah, disertai Allah, maka Allah akan menyertaimu dengan pertolongannya dan taufiknya. Itu namanya wallahu ma'as sabir. Jadi ma'iyah atau
kebersamaan dengan Allah itu, kita merasa disertai Allah, nanti Allah menyertaimu dalam bentuk pertolongan dan jadi muraqabah atau ihsan luar biasa. Jadi ujungnya nanti dapat taufik wan nasr, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu mirip dengan hadis ihfadillaha yahfadzuka. Ihfadillaha tajiduhu tujah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depan. Nah, ini adalah Allah akan menolong hamba. Jadi sifat ini buahnya itu dunia akhirat. Kepada urusan akhirat, sifat itu juga tinggi sekali derajat. Akan membuat kita dekat dengan Allah. Sekaligus mendorong ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Alhamdulillah. Tapi sifat itu di konteks kita hidup di dunia juga berbuah pertolongan Allah dan berbuah taufik dari Allah. Nah, salah satu orang yang memberikan contoh bab ini secara nyata ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia di Kuwator, ia merasa disertai Allah. Ya Rasulullah, saatnya mereka meletakkan pandangannya ke arah kakinya, pastilah mereka melihat kita. Madhannuka Abu Bakar, apa yang kau kira Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Demikian ketika Rasul naik unta menuju Madinah, kata Abu Bakar, selama ke Madinah, Rasul tidak pernah nengok ke belakang. Akulah yang selalu merasa, kalau aku merasa ada masalah dari belakang, maka akan di belakang unta Nabi. Dan kalau aku merasa ada yang aku khawatirkan dari arah depan, aku di depan unta Nabi. Di Abu Bakar itu gitu aja, depan belakang gitu. Dan Rasul tetap baca Quran, tidak nengok ke belakang sedikit. Ya, ia telah meyakini pertolongan Allah pada. Ya. Nah, ada bab yang menarik, tapi ini mohon ini jangan disalah pahami. Kita itu kalau sholat, makruh hukumnya meludah ke belakang, meludah ke depan, betul ya? Kenapa coba alasannya? Karena ia sedang munajat kepada Allah. Jangan diteruskan, berarti Allah di depan kita. Itulah namanya ihsan. Jadi seakan-akan melihat, maka nggak boleh meludah ke depan. Ini kalau salah paham, berarti Allah di depan kita, itu nggak panjang. Tapi itu sebenarnya implementasi ihsan. Dan seterusnya di konteks itu. Jadi kalau terus kita latih, itu seakan-akan melihat Allah. Nah, biasanya di bab ini, kalau sejarah dulu orang-orang di tasawuf, kalau yang nggak kuat ilmunya, masuklah titik ini menjadi titik kritis. Nanti ada melihat suara, ada cahaya. Nah, itu sebenarnya permainan setan. Nanti timbul tenggelam itu kalau ilmunya nggak cukup, makanya Rasul sudah ngasih satu bab. Kalau engkau tidak bisa itu, maka engkau harus yakin Allah melihat. Nah, yang untuk awamun nas yang paling aman itu di level kedua. Ya udah, merasa yakin aja terus diperhatikan Allah. Itu jauh lebih aman daripada masuki seakan-akan kau melihat Allah ini kemana-mana. Oke ya. Tadi kita sudah sebut betapa pentingnya sifat ini dan apa dampak ketika ihsan? Ya. Apalagi ihsan bermakna ini. Allah sudah menegaskan ada mahabbah Allah kepada orang-orang yang ihsan dengan semua makna yang ada. Karena maknanya am. Innallaha yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin yang di sini kalau antum lihat di surat banyak ayat itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya kalau di Ali Imran ya, Ali Imran itu ya.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, seterusnya uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yani orang ihsan, muhsin itu maknanya orang yang yunfiquna fis sarra'i wa dharra, nahan amarah dan memaafkan orang lain. Ini ihsan maknanya adalah ihsan fil muamalah. Yang tadi saya berbuat baik secara umum. Nah, tetapi sebagaimana umumul ayat, maka muhsinin juga maknanya ihsan yang pertama, yang paling tinggi itu juga orangnya namanya muhsin. Jadi dampak dari ihsan itu adalah mahabbah Allah SWT. Nah, ini yang membuat kita harus berkesiap ya, tertarik untuk menjalani bab. Kalau kemarin kita udah pernah bahas bab mahabbah ya, mencintai Allah itu kan dampak yang akan diraih adalah mahabbah Allah. Sama ini, ihsan dampaknya mahabbah. Dan kalau orang sudah dapat mahabbah Allah, maka Allah akan jaga. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau orang menyakiti hamba yang dekat kepadaku, aku umumkan perang kepada. Jadi mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Makanya ya, suka nyebut udah jadi orang baik aja, dengan segala maknanya, makna yang paling tinggi, muraqabah aja, nanti Allah yang akan urus hidup. Wah itu nyata betul. Nyata. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan punya beberapa kelebihan yang Allah berikan yang enggak diberikan kepada laki-laki. Yang pertama, ia dikasih hak atas anak melebihi laki-laki, betul ya? Karena ia mendapatkan karunia penghormatan dari anak. Kedua, ia dikasih kemuliaan karena surganya di bawah kaki. Surga di bawah kaki, Pak. Artinya banyak orang bisa dapat surga dari seorang wanita, ibu, anak-anaknya. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Secara fakta, ibu-ibu memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan anak-anaknya. Kontribusinya itu melebihi 60%. Secara sejarah, orang besar semua sangat hormat sama ibu. Karena doa ibu atas anaknya dianggap sebagai doa yang makbul. Kemudian, seorang ibu di konteks publik disebut sebagai imadul bilad. Kan almar'atu imadul bilad. Jadi ini adalah posisi besar. Kalau ibunya memiliki sifat semulia ini, ihsan, itu pengaruhnya luar biasa. Saya ingin cerita kecil ya, meskipun ya kita tidak tahu, sedikit keluar dari tema, tapi relate ya. Mungkin pernah saya ceritakan kapan, seorang wanita, dulu di zaman-zaman awal kemerdekaan, beliau ini guru tafsir. Wanita ini guru tafsir. Mungkin alim gitu. Suaminya itu aktivis masyumi. Secara ekonomi ya tidak ini, terbatas. Punya anak 9. Anaknya ini dengan keterbatasan ekonomi tetap dikuliahkan ke UGM zaman itu. Bapaknya punya visi. Uang sakunya itu seperempat dari rata-rata orang. Saya ingat saya dia dikasih waktu sama orang tuanya itu 40 apa gitu. Pokoknya rata-rata orang uang sakunya itu 80. Dikasih 40 berdua. Kalau nggak saya gitulah. Sama adiknya. Tapi anak-anaknya itu nggak ada satupun yang nolak. Dikasih uang saku sebatas itu, tetap dia bisa ke UGM, bisa sekolah. Wah ya, yang ngajar sana. Pokoknya gitulah.
Pokoknya doktrin bapaknya, mungkin bapaknya juga aktivis pejuang ya, jadi punya mental gitu, kau bisa hidup dengan uang segini, terserah kau caranya lah. Akhirnya semua anaknya memang tamat sekolah tinggi semua. Ya kalau secara karir ya ada yang dari Dirjen kemarin di sini, ada yang Marskal Udara bintang 2, ada yang profesor di IPB, gitu loh. Tapi bukan ini pembantang ini. Gimana pengaruh ibunya terhadap anak? Ibunya itu kerjanya sholat malam, mulainya jam 2. Karena kalau nggak jam 2 nggak cukup doanya. Anak 9 ini dia punya tradisi, setiap malam mendoakan 9 anaknya, disebut satu persatu anaknya. Dan 3 kali doanya. Tergantung doanya untuk apa nih, misalnya Ali. Ada namanya anak Ali, anak yang keempat itu Ali. Ya. Itu Marskal. Ya Allah, semoga Ali begini. Waktu itu konteksnya Ali mau apa gitu. Pokoknya nanti ada ujian untuk bintang apa gitu lah. Kayaknya titip doa ke ibunya. Tradisi itu dari muda dijalankan sama ibu. Dampaknya, anaknya dengan segala halnya, sangat-sangat baik. Total anak cucunya di Jakarta itu 400. Orang Wonosobo. Dan kalau tanggal 26 harus menghadap ke ibunya ini semuanya. Nggak boleh ada yang telat. Tanggal 26 Ramadan. Harus sudah menghadap semua. Hah? Wajib lapor. Jadi itu semua anak cucu harus menghadap ke ibu. 26 Ramadan. Harus menghadap. Kalau nggak 26 Ramadan, pokoknya mendekati Syawal lah. Itu tidak boleh absen. Setinggi apapun jabatan. Nggak penting. Harus izin ke presiden. Kalau perlu, kalau ada undangan. Dan nggak ada satupun yang absen. Nggak ada satu. Nah, kepala keluarganya itu di Departemen Keuangan. Itu Pak siapa dulu? Itu Pak. Dia luar biasa hormatnya sama ibu. Saya ingin sebutkan ibu-ibu yang telah menjalani kesolehan tertentu itu luar biasa pengaruhnya ke anak-anak. Dan ini bukan satu dua ibu. Gitu. Jadi kalau kita para ibu di jamaah, tentu bukan berarti bapak nggak penting ya, bapak penting tetap. Bukan berarti bapak nggak penting. Tapi artinya ibu-ibu yang telah mengalami kebajikan, apalagi sampai level kayak muraqabah, demikian taatnya kepada Allah, itu memang pengaruhnya besar ke anak cucu yang akan berdampak kepada kesolehan anak cucu. Dan gak sedikit ibu-ibu kayak gini, cuma saya masih ingat Kiai Mustafa Bisri itu. Mustafa Bisri nggak? Itu kan disuruh bapaknya namanya Bisri Mustafa. Ini nama bolak-balik aja itu. Bisri Mustafa. Yang nulis Al-Ibris, ya, tafsir pakai bahasa Jawa, makna pegang Jawa lah, itu bukan tafsir lah, pemaknaan. Nah waktu itu kan disuruh oleh Kiai Bisri untuk ke Azhar. Gus Mus ini, kamu nanti ya, udah tamat, udah segera ngurus surat-surat ke Azhar, belajar ke Azhar. Dengan Gus Dur itu, Pak ke Azhar ngapain belajar apa di sana? Ngerasain. Nggak mau ini. Untuk apa? Dia itu anaknya nggak mau ke Azhar. Gitu. Apa gimana? Aku mau ke Azhar. Langsung gitu. Dia sangat hebat sama ibunya. Nggak berani sama ibunya. Begitu kedengeran ibunya dia nggak mau ke Azhar, langsung gimana tadi kamu nggak mau? Oh iya Bu, aku mau ke Azhar Bu. Harus segera diurus, berangkat ke Azhar. Itu luar biasa ibu-ibu itu. Ada kisah yang menarik, anak melebar sedikit ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan tentang istrinya yang ya agak cerewet lah, gitu ya. Melaporkan ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Begitu mendekati rumah, kok ada suara wanita kenceng ya dari rumah Umar.
Sedangkan Umar sedang menggantungkan pakaian. Didekati, loh itu benar itu suara dari rumah Umar. Karena nyata betul itu Umar sedang diperacu. Itu diperacu kan? Sedang diomongin sama istrinya tadi, maka pemuda ini balik. Karena nggak enak, Khalifah lagi dianuin sama istrinya Umar. Balik. Begitu balik, Umar lihat ada yang mau balik, dipanggil. Ada apa kamu mau balik? Iya ya Khalifah. Tadi aku melaporkan istriku kepadamu. Karena istriku suka ngomongin aku. Tapi ternyata aku diurus sama istrimu. Kata Umar, itulah wanita. Biarin aja begitu. Jadi maksud saya, perannya itu besar. Besar sekali. Saya melihat dulu, saya pernah di kedutaan. Si pimpinan kedutaan ini, itu hormat sekali anak itu. Nggak berani-berani. Ini ada kisah kecil. Sebenarnya, beliau itu mau nikah lagi. Izin ke ibunya nggak diizinkan. Nggak berani itu. Jadi makanya orang di Saudi itu, kalau ingin nahan suaminya nggak nikah lagi, itu merayu ibunya. Karena laki-laki Saudi nggak akan pernah berani sama ibu. Jadi kalau ada mantu, gimana supaya suaminya nggak nikah lagi? Itu ngomong sama suaminya, nggak akan digubris. Dia ngomong sama ibunya. Begitu di mata ibunya ini menantu solihah banget, itu dibela mati-matian. Jangan sekali-kali kau sakiti dia. Wah itu udah nggak berani itu dia. Oh, gitu Bu, caranya yang dirayu mertua. Jadi luar biasa. Ini memang doktrin di agama. Makanya kenapa wanita solihah itu yang ditekankan? Seakan-akan memang nggak penting kalau laki-laki soleh. Kenapa kan tunkahul mar'atu li arba? Kenapa yang ditekankan nggak kesolehan wanita? Kalau laki-laki kan ar-rijalu qawwam. Tapi kalau fasolihat, fasolihat. Karena besarnya pengaruh. Nah kembali ke tema kita. Salah satu kualifikasi kesolehan yang sangat baik itu adalah merokobahi bagi wanita. Yang berdampak kemana-mana, bukan sekedar tadi ya, itu berdampak ke sholat itu semakin bermakna, zikir semakin bermakna, tilawah semakin bermakna, bahkan diammu semakin bermakna, jalanmu semakin bermakna. Gimana jalan tapi merasa diperhatikan Allah? Itu kan ibadah luar biasa. Engkau nyetir bermakna, engkau jalan ke masjid bermakna, engkau ke kantor bermakna, engkau masak juga bermakna. Masak merasa diperhatikan Allah. Betapa dekatnya hubungan hamba ini dengan, jadi benar-benar merokobah itu mendekatkan betul kepada Allah. Semoga Allah berikan kita hadiah bab ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mungkin agak langsung, nanti baru bahas makna yang muamalat. Nah, dalam sejarah kesolehan, sifat ini cukup dominan. Kalau lebih tepatnya, dalam sejarah kewalian, sifat ini dominan. Mungkin kita nyebutnya, ya orang diangkat derajatnya sampai level itu, ya karena punya sifat ini. Karena sifat ini dampaknya tadi apa? Mahabbah. Mahabbah itu kan berarti kekasih Allah Ta'ala nanti ujungnya. Jadi dalam sejarah kesalehan, sifat ini dominan masuk sebagai yang menjadi basis kesalehan besar. Dan levelnya bukan kesalehan biasa, tapi levelnya adalah kedekatan kepada Allah. Jadi situasi apapun, itu situasi al-qurbu minallah. Kan kalau mendekat kepada Allah itu kan dengan fardu atau dengan yang sunnah. Pakai fardu atau pakai. Nah dengan muraqabah, apa aja bisa jadi kedekatan. Yang amalan yang biasa sekali. Kayak orang sekedar jalan kaki pagi hari. Atau mungkin nyiram tanaman di pagi hari. Tapi kalau situasi batinnya muraqabah, itu ihsan.
itu telah mendekatkan ia dengan Allah. Meskipun perbuatannya profan. Itu uniknya amal hati. Makanya kalau sedikit dari tema ya, para wali itu ada dua jenisnya. Ada wali mastur, ada wali yang tampak. Nah, wali tampak itu kesolehannya tampak. Dan orang tahu atau Allah kasih tahu ke orang-orang ini bahwa hamba ini min auliya ini. Jadi artinya dalam arti orang kayak yang Syaikhul Qadir Jailani, orang tahulah min auliya ilah. Yang kedua wali mastur. Ini yang paling orang yang Allah tutupi kesolehannya. Orang biasa aja. Nah itu kan kisah-kisah kayak gini banyak. Salah satu, semoga saya tidak salah hafalannya. Salah satu ulama dan aulia yang ditutupi kesolehannya itu kalau nggak salah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu semoga tidak salah nama. Itu sosoknya dan perilakunya biasa. Tapi lihat lainnya nggak tahu urusan dia sendiri. Nggak tahu gemuruh hatinya kan orang nggak ada yang tahu. Luarnya yang mungkin biasa aja. Itu namanya wali mastur. Nah orang-orang kayak gini memang punya urusan khusus. Ya kisah kayak gini sering. Atau masuk wali mastur itu ya kalau awal yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau tutupi, begitu kebuka kan hilang lagi. Nah, mukobah itu mendekatkan masuk ke tema lagi. Mendekatkan kepada Allah dengan cara yang tidak ketahuan. Mungkin luarannya ibu waweh aja. Masak sana, masak sini. Cuman ngurus anak, ngantar sana, ngantar sini. Biasa. Tapi hatinya gemuruh. Nah, itu luar biasa. Itu lebih bisa menjaga keikhlasan. Kan kalau amal luar, itu kan terkadang syahwat itu suka ikut nimbrung. Kayak sholat jamaah, tampak kan? Apalagi sodako, sholat malam, itu kan suka nimbrung dia. Dan lain-lain lah. Terkadang kalau ada orang jawab WA jam 3 itu kan kayak atasan. Buang jam 3. Tinggal udah dijawab. Itu kan situasi batin nimbrung di hati. Padahal kan nggak penting gitu. Tapi ya syahwat itu selalu tidak mau nggak dapat. Gitu. Kalau kata orang tipe-tipe itu harus dapat bin. Sekecil apapun. Sholat jamaah, baris pertama, lumayan dapat. Gitu. Bukan pahalanya dapatnya, lumayan lah. Jadi amal-amal zahir itu yang kayak gitu itu rentan. Nah kalau amal hati, mau apaan? Nggak ada yang tahu. Nah itulah. Makanya kenapa di tazkiyatun nafas itu? Innama yataraqqan nasu ila darajatil wilayati laisa min ajri kathratil a'mal. Walakin min salamatis sudur. Orang naik ke derajat kewalian itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena bersihnya hati. Jadi memang bab hati ini menjadi karena amal hati itu unik. Kita hanya Allah yang tahu, kita juga kadang nggak ngerti. Coba ada yang tahu, kita ikhlas nggak sih? Tahu. Pokoknya ngaji aja deh. Kita takut nggak sih pada Allah? Nanti. Jadi orang memperbaiki. Nah, ini muraqabah ini amal unik. Karena semua hal profan itu bisa mendorong kepada kedekatan kepada Allah. Nah, padahal sebagian besar amal kita sebenarnya bukan amal bentuknya ibadah. Sebagian besar kan kita bentuknya ya kalau ibu-ibu ya ada masak, bagi masih muda ya anak ya masak, ya ngurusin pakaian, ya nganterin PR, nemenin anak apa, apalagi masih punya bocah, nyebokin, nyusuin, membuat
supaya dia tidur, semacam lah, ngantar anak, terus ada cucu lagi, repot lagi ada cucu. Kan sebagian besar amal-amal duniawi namanya. Ini kalau amal hatinya nggak gemuruh, ya habis oleh. Kecuali memang sudah agak lega, ada pensiun, dan Allah kasih rezeki lancar, ya bisa kan dari subuh terus gitu, ya bisa sebagian orang. Tapi itu pun juga nggak kuat juga, membaca Quran 1 jam udah pusing. Nah, memang juga pusing, kepalanya pernang-pernang. Kita mah banyak penyakit kalau lagi ibadah kan. Ada aja gitu. Yang gatel, yang bengek, yang batuk. Tapi kalau pas lagi nyari kutu itu hilang tuh penyakitnya. Tapi kalau lagi baca Quran, lagi sholat malam, ada aja itu. Yang mencret, yang mual, yang kembung. Macam-macam aja gitu ada. Yang gatel, yang terus mungkar-mungkar WA. Jam 3 mungkar-mungkar WA, ngapain juga. Dan lain-lain lah. Jadi kami ulangi lagi. Amal hati nih kalau kita bisa terus tanam, terutama yang bagus sekali. Luar biasa. Jadi kita berada dalam area kedekatan. Kira-kira kalau nyebutnya saya nyebut. Karena kita merasa terus diperhatikan Allah SWT. Ya. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa kita kerjakan dalam ini di praktis ya. Semoga Allah bimbing kita di praktis. Yang pertama, memperbanyak zikir dulu sebelum masuk ke hati. Biar mulutnya tersambung dulu. Yakni mudawamatul ittisal billah. Mudawamahkan, melanggengkan hubungan dengan Allah. Salah satunya dengan zikrullah. Gimana? Pokoknya terhubung terus saja dengan. Salah satunya itu pakai zikrullah. Yang paling gampang. Nah, kalau secara zahir kita sudah terhubung, ya kalau tadi zikir, berharap mulai latihan nomor 2, latihan memaknai kalimatul azkar. Kalau di Quran ya zikirnya Quran berarti kalimatul Quran. Berarti hati hadir di zikrullah. Jadi ya, sudah kan? Paham ya? Mulut sudah. Nah, nomor 3 mulai. Kalau kita hati sudah bisa tadabbur atas kalimat-kalimatul azkar, maka latihkanlah dengan menguatkan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang terkait dengan bab itu. Engkau bisa berzikir, ya Sami, ya Baik, yang maha mendengar, yang maha melihat, ya Raqib, dan lain-lain. Ya, itu akan menghadirkan bahwa Allah, kita menghadirkan sebuah kondisi hati, Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan. Nah, kalau dikir Asmaul Husna yang terkait dengan itu terus dilatih dan maknanya hadir, poin keempat. Terus latihan per event tertentu, terutama ibadah mahdhah, itu menghadirkan satu keyakinan Allah melihat itu. Latihan dulu di bab ibadah mahdhah itu. Kayak pas sholat. Nah, setelah ibadah mahdhah bisa latih di ibadah ghairu mahdhah. Kayak ya pas baca Quran, pas apa, di hati Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Kemudian terakhir nomor memperluas dalam kehidupan hari-hari. Jadi berlatih dari mulut, hati diajari maknanya, diperkuat dengan Asmaul Husna, terus latihan muraqabah di dzikir, di ibadah mahdhah dulu kayak sholat, terus latihan muraqabah di ibadah ghairu mahdhah, terus baru latihan muraqabah di seluruh amal-amal harinya. Semoga Allah mudahkan. Ini luar biasa, semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya selalu ingat tentang perkataan para ulama tentang derajat kemuliaan itu benar-benar bukan didukung oleh banyaknya amal,
Saya didukung oleh kebersihan. Saya bayangin kalau orang muraqabah itu nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya udah ngapa-ngapain. Duduk manis gini, duduk aja ngapain. Ternyata itu dia muraqabah. Jadi amal kan. Betapa indahnya hamba ini. Terus bersambung dengan Allah tanpa nyebut apapun pada. Karena yang tersambung adalah hati. Gimana udah hatinya begitu, amalnya banyak, amalnya strategis, ya karena para sahabat ya udah berlimpahlah kemuliaannya. Ya, jadi masalah hatinya itu bengong, kosong, mulutnya kosong, amalnya kosong, ya kosong. Ya. Jadi akhirnya jadi orang kosong. Oke, di bab ini saya anggap cukup, kita pindah ke makna klaster kedua. Ya. Apakah ada pertanyaan di bab ini sebelum pindah ke yang kedua? Boleh kalau mau supaya nggak campur aduk. Karena makna kedua lebih renyah, lebih ringan. Kan mana ihsan fil muamalah ini. Mulai dari apa namanya? Profesional ya, bertindak sesuai dengan standar. Nah, padahal kalau ada yang bertanya, lebih ringan. Iya, dan sebelah kanan, Bu. Waalaikumsalam. Oh, ya berarti ibunya ibunya nggak ada nggak ada surganya kalau gitu. Ya telapak kakinya nggak ada surganya itu. Iya, jadi maksud itu kan suruh berbuat baik pada ibunya. Dan bagi seorang anak yang punya ibu non muslim sudah diatur di agama tetap menghormati, berbuat baik, dan kalau ada perintah kufur maka dihormati tanpa menyakiti, cuman tidak dikerjakan. Jadi awas ya, merintah kufur aja tetap dihormati, tapi nggak dikerjakan aja, nggak dikerjakan aja, tapi dengan baik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Mahabbah apa Bu? Apa tadi Bu? Apa? Mahabbah kali Bu. Iya. Kalau mahabbah paham ya, cinta ya. Atau muamalah. Oke, siap. Ada lagi, Fadal? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Atau murabah terjadi? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, sekarang ihsan yang makna di klaster kedua. Nah, Fadil Bu, Fadil Pak. Hmm. Oh iya iya. Ini konsep-konsep yang berhimpitan. Itu beda, tetapi mirip dan dia terkait. Ya, jadi konsepnya itu ihsan tuh konsep besar. Dari ihsan kan lahir namanya muraqabah. Ya. Muraqabah itu ihsan yang level kedua itu merasa diperhatikan Allah dari orangnya. Nah kemudian ada konsep di samping namanya ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu ada dua. Jadi Allah menyertai hambanya dengan ilmunya. Allah bersama kalian. Wallahu ma'akum nama kuntum. Itu ayatnya.
yakni ma'iyatullahi bi ilmihi. Allah menyertai, yakni Allah mengetahui. Itu maknanya. Yang kedua, ma'iyatullahi bin nasri wa taufik. Allah menyertai hambanya, yakni Allah menolongnya dan ngasih taufik. Itu kayak innallaha ma'as sabirin. Nah, konteksnya manusia di ma'iyatullah, jadi ketika Allah menyertaimu, ya, maka engkau harus merasa disertai Allah. Kan tadi makna kan Allah menyertaimu. Ya, kemanapun kau berada, Allah menyertaimu. Maka engkau harus merasa disertai Allah. Paham ya? Itu ma'iyatullah itu maknanya dua sisi. Allah kepada hambanya dan hambanya kepada Allah. Namanya sama, ma'iyatullah. Nah, kalau tadi muraqabah kan merasa diperhatikan, yuraqib. Annallaha yuraqibuka. Allah memperhatikan. Kalau ini Allah menyertaimu. Yakni Allah mengetahuimu. Kan kita punya sifat merasa disertai Allah. Ya, itu namanya ma'iyatullah. Kemudian ada konsep yang ketiga, namanya musyahadah. Jadi ini ada ihsan, lahir konsep namanya muraqabah. Terus ada konsep samping namanya ma'iyatullah. Terus ada konsep namanya musyahadah. Musyahadah itu apa sih? Musyahadah itu adalah melihat Allah dengan mata hati. Ini musyahadah itu sebenarnya adalah ihsan level pertama. Rasul menyebut anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Musyahadah itu bukan melihat dengan mata fisik. Kalau mata fisik namanya yaro. Ya, musyahadah itu melihat Allah dengan mata hati. Yakni seakan-akan melihat Allah. Sama dengan makna pertama. Jadi musyahadah seakan melihat Allah itu adalah sebenarnya ihsan yang makna pertama. Makanya orang musyahadah itu sudah tinggi posisinya, orang bisa musyahadah. Musyahadah yakni yusyahidullah. Meskipun secara makna lain menyaksikan Allah, tapi maknanya adalah menyaksikan Allah dengan hatinya. Jadi ada ihsan, ada muraqabah, ada ma'iyatullah, ada musyahadah. Nah, nanti ada yang konsep namanya fana. Nah, itu beda lagi ya, tapi ya relate sama baqa. Saking musyahadahnya, itu lanjutannya. Saking musyahadahnya, ditambah keyakinannya bahwa hamba Allah seluruhnya ini fana. Fana atau kan bahasa Indonesia fana. Berarti dia tidak ada, berarti yang ada hanya Allah. Kita ini sudah nggak ada. Ya, dianggap nggak ada. Yang ada hanya, itu namanya fana, kemudian baqa. Fana, kita semua fana, dan hanya yang Allah yang baqa. Itu namanya fana wal baqa. Jadi hati yang sudah sampai level hanya Allah yang ada. Yang lain tidak ada. Woi istriku, aku di sini, kamu nggak ada. Kira-kira kayak gitu. Tentu ini kan makom di hati ya. Yang memang beberapa ulama dikasih ihsan yang level pertama. Sebenarnya ngerujukin hadis itu. Memang menjelaskannya kan berbagai macam penjelasan. Sebenarnya musyahadah itu ya ihsan di level 1 yang disebutkan sama Nabi itu kan. Semua konsepnya merujuknya ke hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz kalau tamakkur itu di posisi mana ya dari yang level Jadi
sesuatu diminta dengan Allah. Itu ada di mana ya posisi yang mana? Di sebelumnya, Bu. Di sebelum baru dari kita ya. Iya, baru kita latihan untuk mengambil ke sini. Kan tafakur itu kan bagian, kan urutannya kalau di konteks ini kan awalnya tafakur nih kalau kemudian ditambah tadabbur. Terus ditambah zikir, ketemunya tadakur. Itu nanti kalau di konsepnya gitu. Tafakur, tadabbur, terus zikir, ketemunya tadakur. Itu baru level tafakur. Aku memikirkan makhluknya Allah. Sehingga aku akan merasakan kebesaran Allah. Tuh, mulai itu otaknya, mulai benar otaknya. Nah, kemarin kan otaknya isinya apa kayak gitu, bajai apa semua. Sekarang otaknya mulai benar. Kemudian ia menambah, diajak mentadaburi ayat Quran. Maknanya, kalau tafakur itu objeknya makhluknya Allah, kalau tadabbur objeknya firmannya Allah. Nah, tafakur udah otaknya mikir, hatinya tadabbur, lisannya ditambah zikir. Tafakur, tadabbur, terus zikir terus. Berarti gemuruh hatinya nih. Nah, maka lahir namanya tadabbur. Oh, ingat. Oh, ingat Allah. Oh iya. Tadabbur ya. Nah, proses itu nanti terus berjalan. Jadi hatinya sudah nggak berpaling namanya. Begitu nggak berpaling ya terus bisa berproses. Sampai nanti bisa ke ihsan, ke muraqabah. Jadi adanya masih di awal proses menuju. Memang pintunya di dua itu. Kalau untuk ilmu hati kan tafakur sama tadabbur. Pintunya dua itu. Terus zikir. Jadi kalau dia tafakurnya bagus, ya nanti bisa naik-naik. Allahu a'lam. Jadi baru di level kita sadar, tapi belum sampai barangkali ke level yang Belum. Saya harus turun gitu kan. Jadi masih jalan lagi gitu ya. Iya, masih jalan terus. Sampai ya itu tadi perintahnya Allah. Betul. Ya, lanjut ya. Nah, ini bahasan lebih ringan. Ihsan makna di klaster kedua, yakni al-ihsan fil muamalah yang kita dapati di beberapa hadis Nabi kayak tadi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza dabahtu asnu tibha. Yakni ihsan muamalah ini kita disuruh oleh agama ini, oleh Allah Rasulullah untuk bertindak ihsan pada segala sesuatu. Para ulama mutaakhirin suka menyebut ihsan makna ini maknanya itqan. Apa itqan? Adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan standarnya. Di sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allah yuhibbu al-'abd innallaha yuhibbu 'abdan idza amila amilan ayyitqinahu. Allah itu suka seorang hamba kalau mengerjakan sesuatu itu itqan, mutqin. Ya, kalau kita belajar dari hadis Nabi, Allah itu telah menetapkan tindakan ihsan pada segala sesuatu. Menciptakan itu persis bagus. Daun bagus, semuanya bagus, seimbang, power bagus. Kita diperintah oleh Nabi kalau ngapa-ngapain harus begitu. Allah langsung yang nyuruh. Salah satu contohnya nyembelih harus bagus gitu. Berarti harus persisi, jangan nyakiti, jangan apa, jangan. Ini adalah bagian dari karakter atau sikap yang didorong oleh agama. Dengan bahasa yang paling gampang, kalau ngapa-ngapain itu benar. Ya, ini sesuai dengan standar. Ya. Di bab ini diperlukan 3 hal. Pertama, kita harus tahu standar pada setiap perbuatan. Sholat itu standarnya apa? Jadi istri standarnya itu apa? Jadi berbuat masjid standarnya apa? Jadi pegawai standarnya apa?
jadi apa? Guru standarnya apa? Nah, kalau kita nggak tahu standar, ya berarti kita tidak pernah mengerjakan sesuai dengan standar. Yang kedua, kita harus punya, saya nyebutnya, niat, dorongan untuk mau mengerjakan sesuai dengan standar, bukan semaunya. Terkadang ada orang tahu standar, tapi memang dia maunya semaunya. Bisa karena dia nggak suka, bisa karena waktunya terbatas, bisa karena ada pilihan yang lebih bagus. Dek, kamu maunya banget di sekolah. Yang nyuruh sekolah siapa? Kan mama, bukan kamu sekolah. Nah, itu namanya udah tahu standar, tapi dia emang nggak punya dorongan untuk melakukannya. Beh, jadi suami gitu amat sih, beh. Lah, yang minta kawin kan lo, gue kan nggak mau dulu kawin malu. Ya, itu namanya suami tahu standarnya, tapi nggak niat dia mau standar. Beh, kalau jadi suami itu yang benar tuh kata Ustadz di situ, gitu. Ah, mending lo nikah sama lo. Nah, emang dari awal dia nggak punya niat, dia nggak kena. Disinilah perlu kita tanya ke anak-anak kalau sedang mengambil satu opsi, entah kerja atau sekolah, lo bener nggak, mau nggak? Jangan setengah hati. Ini didikan agama, gitu. Ngapa-ngapain bener. Saya masih ingat betul salah satu mubalik besar itu mengajarkan. Kalau sikat gigi yang benar, dilatih situ. Coba sikat gigi yang benar gimana? Aku aja nggak bener kok. Serius tuh. Kalau kita tanya ke dokter, dok, sikat gigi yang benar gimana? Lama sikat gigi yang benar itu. Ini pokoknya harus begini dulu. Pokoknya ada atur juga itu. Kata dokter-dokter gigi, semua orang Indonesia itu nggak benar sikat giginya. Dia doang yang benar. Sikat gigi yang benar, apa namanya, gosok kamar mandi yang benar, apa aja benar. Itu namanya ihsan. Nah, ini harus ada dorongan mau bertindak sesuai dengan standar. Yang ketiga, membiasakan diri setiap apa-apa itu sesuai dengan standar. Terkadang orang mau, tapi kalah sama kebiasaan. Pernah lihat nggak ada anak-anak kalau di pondok, ini kebiasaan tuh. Coba Bapak nanti kalau punya pondok. Dan ada anak-anak di pondok itu kadang, karena nggak dibiasakan. Dia makan, pergi aja. Standarnya kan kalau di pondok itu harus bawa piring ke tempat cucian. Nggak dibiarkan di tempat makan kalau di pondok. Tapi kalau di rumah kan nggak dibiasakan. Habis makan ya udah diem aja. Nah, nggak ada pembiasaan, terkadang kita terjebak pola perbuatan nggak standar. Dan seterusnya. Rasul dengan kondisi hidup yang sangat sederhana di masanya, semuanya itu standar. Kalau bicara standar, sampai para sahabat itu mengukur volume suaranya Rasulullah. Itu kalau bicara begini, ada punya standarnya. Kalau duduk begini, kalau sore begini, itu harus standarnya semua. Jadi kalau kita tahu syama'il Nabi, oh luar biasa. Itu persisi. Nah, salah satu standarnya itu kalau ada istrinya diem, dibawa gitu. Itu salah standarnya. Jadi Rasul itu nggak pernah balas kalau istrinya lagi begitu. Jadi standarnya itu diem ternyata. Diem aja. Jika semua cerewet, diem aja. Bapak kok diem lagi cerewet? Kan lagi diem, lo bakal cerewet gitu. Dan karena itu memang itu yang benar. Makanya tindakan Nabi itu persis. Ya, itu salah satu yang disebutkan Rasul kan, adbani Rabbi fa'ahsana ta'dib. Allah yang mendidik aku dan sempurna saya didikannya atas. Apalagi kayak urusan perang, urusan apa, semua standar. Ya. Nah, kita dididik oleh agama ngapa-ngapain standar. Bahasa di luar sana ngapa-ngapain benar. Dimulai dari yang paling kecil, sikat gigi benar, masak dan tidak ada ngawur dan tidak ada perkara yang tidak ketahuan standarnya.
Nah, cuman kabar buruknya ini kita ini nggak tahu. Disebut bangsa tidak maju karena memang banyak nggak ada standarnya. Kenapa sih ada ISO itu? Itu apa ISO itu? Pekerjaan semua distandarin. Kenapa ada sertifikasi? Pekerjaan semua distandarin. Kenapa ada SOP? Gimana buka? Saya tuh punya jamaah ahli SOP. SOP buka keran di kilang. Itu harus standarnya. Itu kalau kebesaran meledak. Itu risiko itu kan tingkat tinggi. Pakai standar. Nah, kalau urusan kilang aja pakai standar, gimana standarnya ngomong sama istri? Karena ada standarnya itu. Ya karena kalau pakai standar ya wah jadi tengkar itu ujungnya. Jadi ini Bapak ini kerjanya bikin SOP seluruh kerjaan. Satu kantor itu 100 standar. Standar tanda tangan, standar surat untuk level apa, semua standar. Dan sebenarnya kita diajarkan oleh agama apa aja standar. Dan negara maju apa aja standar. Nah, jadi disebut maju itu karena apa aja standar. Disebut tidak maju karena apa aja nggak ada standarnya. Standar ngurus KTP. Ya terserah pegawainya. Kalau lagi demen ya cepat. Kalau lagi nggak demen ya lama entar. Standar nikah. Ya kalau lagi demen lama. Kalau lagi nggak demen ya entar aja cepat aja dah. Nah agama mengajarkan kita apa aja itu ihsan. Nah, makna kedua ihsan maknanya al-khulqul hasan, yakni berperilaku baik. Kita diajarkan agama berperilaku baik, yakni berakhlak mulia. Nah, ini tentu sudah doktrin yang sangat baik. Nah, kalau kita bisa berperilaku baik, sampai perilaku baik pun juga kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama mukmin, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama hamba Allah. Makanya ibu-ibu yang memang suka kucing, ya pastikan ngasih makan kucing yang benar. Itu namanya berperilaku baik. Jangan ngandangin kucing, tapi nggak diurus baik. Nggak mau ngobatin, nggak mau ngasih tempat yang layak. Ya kalau nggak bisa, ya biarin aja dia hidup sendiri. Dan lain-lain. Kalau dengan makhluk Allah yang begitu aja kita harus berperilaku baik, gimana dengan makhluk Allah yang memiliki akal budi? Contohnya anak, contohnya pasangan, contohnya tetangga, dan lain-lain. Nah, semoga Allah bimbing kita berperilaku baik kepada mereka. Yang berikutnya nomor 3 adalah melakukan perbuatan baik secara umum. Namanya al-qiyam bil hasan. Berbuat baik apa aja. Nah, kata baik apa aja ini berarti baik menurut syariat. Apa aja referensinya syariat. Nanti kalau ada perkara di mana syariat tidak ngasih definisi, kembali kepada adat istiadat atau kembali pengetahuan tergantung area. Contoh, yang disebut memanggil baik ke suami itu apa? Kan aturannya adalah bertindak ma'ruf ke suami, itu aturannya. Ma'ruf itu implementasinya gimana? Apa harus mas sayang? Atau man, lo mana man? Nah itu berarti tunduk ke adat istiadat. Ternyata kalau di masyarakat tertentu manggil namanya itu dianggap kurang ajar. Ya berarti nggak boleh manggil nama. Tapi di masyarakat tertentu manggil nama itu biasa. Ya, berarti boleh. Katanya orang Betawi panggil nama. Benar nggak sih? Panggil nama. Misalnya
namanya Suparman. Istrinya bilang, Man, lo kemana, Man? Katanya gitu sih. Oh, gitu ya. Oh ya, udah nggak apa-apa. Jadi ini kisahnya apa? Kita kaget, itu pernah punya kenalan pimpinan BPS zaman PSBY. Orang pinter nih. Temannya PSBY waktu PS3, artinya diangkat jadi ketua BPS. Nah itu, sehingga saya Sutarman. Sutarman apa? Manman gitu lah. Orang Betawi. Namanya orang pimpinan kan selevel menteri kan. Nah orang kan hormat saya apa? Siapa? Tiba-tiba pas acara pertemuan keluarga, istrinya bilang, Man, lu kemana? Enggak ada. Ini digituin. Akhirnya, gini. Akhirnya, kan gue tahu di rumah kayak begini, tenang aja. Oh, dibikin bapak takut sama istri. Kagak. Ternyata baru ketahuan. Ternyata emang di rumah begitu panggilannya, man, ayo. Padahal di kantor gue kayak apa dia. Ya itu berarti ya di masyarakat ini disebut baik ya begitu, nggak apa-apa. Gitu. Sama dengan ngasih makan ke istri itu berapa? Kan perintahnya perbuatan baiknya kan suruh ngasih tempat, suruh ngasih makan, suruh ngasih pakaian. Berapa kali? Ya, syariat itu nggak nyebut. Kembali ke adat istiadat. Orang Sunda sarapannya pakai pisang goreng, benar nggak sih? Ibu-ibu dari Sunda nggak? Enggak, emang dia nggak nasi berat tuh orang Sunda. Nanti makan siang jam 11, makan sore jam 5. Nah, kalau perlakuan ini ke orang Jawa, yaitu diperlakukan dia parit sama mertuamu, gitu. Neng, anak saya nggak pernah sarapan. Sarapan mah apa itu? Itu pisang goreng. Ini bukan sarapan, namanya cemilan. Orang Jawa kalau sarapan nasi besar, oh lodah, gitu. Lebih besar daripada makan malam. Beda kan? Beda budayanya. Jadi emang disebut berbuat baik kepada istri Jawa yang ngasih sarapan pagi hari. Berbuat baik kepada suami Jawa yang kasih makan berat di pagi. Ya, biarin aja perut yang keberatan, urusan dia lah. Emang orangnya mulia kayak gitu. Alkisah, Alkisah. Ada orang Jawa ketemu orang Sunda. Ini alkisah nyata ya. Temenan kuliah, main Sabtu Minggu. Mainlah ke arah Lirian. Sampailah sampai sana itu tengah malam, langsung tidur lah. Kata dia udah makan, ya udah tidur malam nanti pagi gitu. Begitu bangun setelah subuh, dikasihlah teh anget sama pisang. Nah kata orang Jawa, mana nih sarapannya? Kan cuma di pinggir yang dikasih pisang, langsung satu bahasa pisang dimakan kan enggak? Sama teh tawar ya. Ini orang Jawa pertama kali mau itu enggak. Kata orang Jawa, ini pelit banget ya teman aku nih ya. Masa teh tawar nggak punya gula apa gitu. Udah teh tawar, udahlah. Dikasih pisang, ya dimakan satu. Jam 8 nggak keluar. Nah tadi malam kan dari Jakarta kan nggak makan malam, sudah itu tadi kan udah lapar. Jam 7 nggak keluar, jam 8. Baru-baru keluar jam 11. Gitu. Yuk, kita main. Awalnya udah main. Ini kok nggak sarapan-sarapan, kapan sarapan? Ayo kita makan yuk. Makan siang. Oh, berarti sarapannya jam 11 ya? Gitu kan? Ini panjang sih. Akhirnya udah kan. Habis itu main ke tanah, ke lapangan, kemana-mana. Akhirnya nginep. Kan? Yuk, kita makan. Jam 5. Duh, oh, makan siangnya jam 5 ya? Berarti kesorean banget nih makannya. Ternyata kok habis itu terus kita tidur. Nggak ada makan malam loh. Jadi ternyata orang Sunda itu sarapannya bisa ya makan siang jam 11, makan sore jam 5. Itulah orang Sunda. Jadi kalau orang Jawa menikah sama orang Sunda, untung satu sarapan. Tapi kira-kira ini kisah. Kebalik, sekarang ada orang
Sunda ke Jawa ini kisahnya. Datang jam setengah 2 langsung masuklah kamar tidur begitu. Tadi temenmu kata ibunya. Temen mana? Ini Bu. Dek, sini tadi malam kan kemalaman ya. Masih teh man. Ya Allah manis banget. Di sini memang manis kalau bukan nggak manis namanya bukan teh. Gitu. Namanya teh itu teh manis. Gitu. Harus jadi kita mau mesen teh itu teh manis. Nah, kalau nggak ada kata teh, berarti kalau nggak ingin gula berarti namanya teh tanpa gula dan lain lah. Oke kan kasih teh manis. Teh manis, udah minum aja sekali-kali, kasih pisang gede-gede. Habis itu kan, itu jam setengah 7. Enggak lama setengah 8, temennya kemana? Udah pada siap-siap mandi, mah. Suruh sarapan. Akhirnya, jangan mandi dulu, suruh sarapan sama ibu. Lah tadi apa? Tadi cemilan. Udah dikasih pisang-pisang gede, udah makan biang, itu dikasih sarapan. Dikasihlah sarapan berat, ada lodeh, ini apa? Kok berat? Namanya sarapan. Orang sarapan di Jawa itu sarapannya lebih berat daripada makan malam. Karena dipakai untuk kerja ke sawah. Dan itu doktrin mau sekolah wajib sarapan ditungguin sama mamanya. Apakah boleh sekolah? Harus sarapan berat. Jadi orang Jawa itu perutnya berat. Karena dari kecil dikasih yang berat. Gitu. Makanya meskipun makan roti ya belum sarapan. Sebelum makan udah makan roti, udah makan pisang, udah makan bubur, tetap aja nyari nasi. Salah pagi hari. Itu kalau nggak ngambil, melepas berarti kembali ke adat. Di sini kadang ngeliknya ada banyak orang mengabaikan ibadah, seakan-akan anti kebiasaan. Padahal syariat itu ada yang memang melepasnya, dikembalikan kepada kebiasaan. Makanya ada kaidah al-adatu muhakkam. Adat istiadat itu bisa jadiin landasan hukum. Ketika syariat itu tidak masuk ke detail. Jumlah nafkah nggak masuk, berapa juta nggak masuk. Berapa kali masih makian ke istri nggak diatur syariat. Pokoknya pakaiannya layak. Rumah yang layak nggak diatur. Layak ya kembali ke adat istiadat. Layak itu gimana masing-masing. Kalau di kampung ya bambu udah layak, kalau di sini ya rumah bambu nggak layak dan lain-lain. Luasnya juga aturannya beda-beda dan lain sebagainya. Jadi orang wajib berbuat atau disarankan dan juga berbuat baik sebanyak mungkin, dan fadilah berbuat baik ini ya kemana sama dengan kasus ada mahabbah Allah dan lain-lain, termasuk kalau ada perbuatan baik mengikuti perbuatan buruk, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan baik. Jadi secara umum, berawal dari ihsan di hati, mulai dari antak butaka'an nakataro, atau turun ke level keduanya, fa'ilam takun taro fa'innahu yar. Dari hati yang gemuruh muraqabah melahirkan perbuatan yang sangat persisian karena merasa diawasi Allah. Melahirkan perilaku yang baik. Melahirkan perbuatan-perbuatan yang jadi ihsan mulai dari urusan hati sampai urusan perbuatan-perbuatan hari-hari. Nah, kalau ini kita adopsi, hatinya mengadopsi sifat ihsan dan anggota tubuhnya mengadopsi perbuatan ihsan, maka jadilah kita menjadi orang muhsin. Jadi muhsin itu mengcover seluruh makna itu. Kalau Allah mencintai muhsin, layaklah demikianlah kualifikasi orang-orang yang muhsin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi waktu di iksan di amalan itu kan yang nomor satu sesuai standar yang mana agama tentu juga. Karena tadi terakhir Ustaz apa saja yang pokoknya berbuat baik secara umum
kok belum masuk standar syariat ya? Apakah yang biasa sendiri berlaku baik terus sama yang bertindak sesuai standar itu agama itu kan Oh iya benar, tadi lupa benar. Standar yang pertama, standar A. Kalau syariah melepas, khusus ihsan yang ikon itu, yang makna pertama itu standar pengetahuan. Ya, kan misalnya kalau pengetahuan ya, kayak misalnya kalau bangun, nah itu orang sipil, bangun 4 lantai, standarnya apa? Tiangnya. Ya kalau kemudian ambruk, ya itulah berarti nggak standar. Pesantren sekarang ambruk. Masuk, kalau pengetahuan tidak, kembali ke prosedur yang disepakati. Berarti apa? Standar masuk kantor, standar apa? Itu namanya kembali ke akad atau prosedur yang sampai turun ke adat istiadat jika atas-atasnya lepas. Nah, kalau tadi perbuatan baik sama, perbuatan baik kan baik buruk itu kan kembalinya ke syariah. Tapi ada kata baik buruk, syariah melepasnya, kata di ukuran-ukurannya tadi. Juga akhirnya kembali ke situ. Kalau akhlak mulia, itu sebagian besar ada patokannya di syariat. Tapi beberapa juga dilepas. Contoh kayak tadi, memuliakan, itu kan akhlak. Memuliakan itu gimana? Apa begini? Apa bagaimana? Nah, itu kalau syariat juga melepas kembali ke adat istiadat atau kembali ke pengetahuan, tergantung konteksnya. Kalau bisa dipahami ya. Jadi tiga-tiganya akan kembali ke syariat, kemudian ke bawah-bawahnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Wallahu a'lam. jadi yang amal itu selalu dari agama dulu. Iya, semua Bu. Iya, urutannya gitu. Meskipun setelah agama nggak ada urut ya, pengetahuan dulu atau adat istiadat dulu, tergantung konteksnya. Kalau orang ke pembangunan, itu kan sebelum adat istiadat, ilmu dulu yang didukung. Jadi ilmu dulu benar. Tapi ada misalnya adat istiadat masuk nggak? Orang situ nggak bisa kalau malam-malam bangun. Pengetahuan boleh nggak malam-malam bangun? Boleh. Tapi adat istiadatnya nggak boleh. Kalau malam orang nggak bisa diganggu ya. Berarti jangan maksa. Berarti itu namanya nggak standar. Malam-malam kalau di kampung tetap harus berhenti. Kalau nggak dilemparin batu sama warga. Kalau di komplek kalau di kota, oke, bisa malam-malam masih bangun. Itu masuk edukasi kan? Allah Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. 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 Apa Iksan? Masya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan sedikit. Nah, saking luasnya cakupan makna ihsan ini, kan luas tadi ya. Mulai dari urusan hati sampai urusan yang renyah-renyah, yang amalah, perilaku, termasuk caranya apa. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya konsep ihsan. Gitu. Kan ada iman, Islam, kemudian ihsan. Ini kan luasnya konsep ini. Dan ketika ada kata ihsan atau muhsin, itu maknanya seluas ini cakupannya. Tergantung nanti konteksnya. Kan ada muhsin yang disebut di konteks tadi kayak takwa tadi ya. Berarti makna muhsin ya area ini. Makanya nanti di konteks yang lain area yang lain. Dan kalau menggunakan leveling, berarti mukmin harus mengejar, ia memenuhi kualifikasi mukmin, menambah kualifikasi muslim, terus menambah kualifikasi muhsin. Kan iman, Islam, dan
Nah, ini proses ini yang harus kita tekuni. Nah, itu kira-kira pesan pentingnya. Jadi kita dalam beragama ini harus terus meningkatkan kualifikasi sampai bisa masuk ke kualifikasi ihsan dengan segala seluas cakupan maknanya. Sehingga perlu komitmen kesungguhan dan lain-lain. Dan lagi-lagi ini di bab ini yang membuat kita bisa mengerjakan bukanlah karena diri kita, karena pertolongan Allah SWT. Nah, satu hal yang harus dipahami, saking luasnya kebajikan, maka kita tidak boleh berlebihan dalam beragama, supaya tidak ada yang kehilangan. Karena orang untuk berlebihan di salah satunya, pasti akan kehilangan di salah satunya. Karena waktu ini kan terbatas, 24 jam. Kalau kita berlebihan di salah satunya, itu pasti akan mengurangi salah satunya. Berlebihan di dalam merawat anak, akhirnya kehilangan untuk beribadah. Berlebihan di dalam ngurus istri, kehilangan waktu untuk ngurus orang tuanya. Nah, ini yang harus dipahami yang menggunakan konsep tawazun, konsep seimbang. Kembali totalnya kemana? Ya ke syu'abul iman, ke cabang-cabang ini. Nah, itulah perbuatan-perbuatan baik yang harus kita susun supaya kita bisa mencakup sedemikian luas perbuatan baik sehingga kita bisa mencapai derajat ihsan. Jadi harus ada ilmu, ada keseimbangan, dan ada sedang dalam beramal agar bisa mencakup sebanyak mungkin perbuatan. Dan kalau nanti sebanyak mungkin perbuatan baik ditambah perbuatan baik, jadilah kualifikasi kualitas amal soleh kita menjadi Allahu a'lam. Jadi dalam beragama ihsan itu pemahaman satu level atau yang dalam beragama dengan melihat bagaimana ritual ibadah itu punya ihsan itu dalam kandungan tidak dimasukkan di dalam kurikulumnya sehingga dia ibadah yang bagus tapi grafiknya tidak ihsan. Ya, exact. Iya, ini bab masalah kecukupan ilmu. Jadi kan beragama ini kan basicnya ilmu. Semuanya kayak orang nyari orang kerja, kan basicnya ilmu. Kan bukan sekedar kerja, tapi akhirnya karena nggak ada ilmunya, nggak dapet. Apa aja ada ilmunya. Nah, kalau kurang ilmu, itu bisa ketemu yang kayak gitu. Dia akhirnya seakan-akan telah berbuat banyak dan berbuat baik, padahal nggak banyak dan nggak baik. Contoh yang paling gampang gini, ini kan ada kejadian betul. Ini tidak disadari, tetapi fenomenanya nyata. Ketika orang nikah, ini terutama anak laki, saking merasanya dia sekarang menjadi suami yang wajib bertanggung jawab atas istrinya, dia lupa ada perbuatan baik yang nggak bisa ditinggal. Namanya berbuat baik sama orang tuanya. Kejadiannya apa? Dia ngurus istrinya 24 jam. Plus ngurus anaknya. Ketemu orang tuanya setahun sekali. Bener nggak itu? Nggak benar. Itu berarti sebenarnya karena tidak cukup ilmu dia. Ilmunya tidak bisa mendesain otaknya. Sehingga banyak perbuatan baik yang terlewat. Akhirnya ya 1-1. Bahkan bisa 1-2. Saking dia suka ngurus anaknya. Lupa, dia punya saudara yang ngecum diurus juga. Wa'atidil qurba, apa namanya? Wabil walidaini wabidil qurba. Ada perintah. Nah, itu sama, berarti namanya kecukupan ilmu. Sama kasusnya, ketika dia mau berbuat baik, katakan tahu. Fokus ibadah. Benar, iya. Tapi karena tidak cukup ilmu, yang lain kelewat. Sampai sama tetangga juga nggak bisa berbuat baik, berkata nggak berbuat baik. Fokus masa beberapa atribut kebaikan, tapi yang lain ketinggalan semua. Apalagi kalau pemahaman keliru, nggak perlu sekolah, jadi nggak sekolah, nggak apa, udah jadi kemana-mana.
Itu namanya kecukupan ilmu. Sama dengan orang kerja. Nggak cukup ilmu ya, cuma lelah. Nah, memang ada situasi ihsan itu kan makna anta Allah ke anak di bab urutan iman, Islam dan ihsan. Tapi jangan lupa kata ihsan digunakan di hadis ayat yang lain yang harus satu paket pemaknaan, nggak bisa dilepaskan. Jadi ihsan di konteks iman, Islam, ihsan maknanya gitu. Tapi ihsan dalam makna yang lain yang ada di itu maknanya dan wajib juga dikerjakan oleh Rasul karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kecukupan ilmu membuat kecukupan mindset ya cara pandang sehingga nanti berdampak kepada pilihan amal dan kecukupan. Nah ini bagian dari proses beragama, menyempurnakan agama begini-begini. Itu salah satu kelebihan-kelebihan para sahabat Nabi yang bisa melihat Nabi dengan segala utuh kan. Ternyata Nabi itu begini kalau sore. Jadi kan ternyata nggak full di mihrab kan. Ya. Bahkan kalau kata Zaid bin Thabit, ya, kami berbincang tentang masalah makanan, Nabi juga menyebutkannya kayak berbincang. Artinya itulah kehidupan beragama. Jadi ini harus bisa, tapi kan kita sudah pernah dapat materi syu'abul iman ya. Sudah dapat kan? Di sini belum ya? Belum. Nah, itu referensi paling simpel tentang kebajikan. Ya udah ke situ aja referensi cabang iman. Jadi bukan hanya 1-2 kebajikan. Kan orang-orang taubat rata-rata kan fokusnya ke 1-2 kebajikan kan. Biasanya sholat malam, baca Quran, zikir sama ngaji. Kebajikan yang lain kadang nggak keurus. Berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama keluarga, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Fadal Bu, mana lagi? Fadal Bu. Kita sampai yang berikutnya karena dulunya masih. Oh iya. Waalaikumsalam. Ini mengenai pertanyaan bagaimana seorang itu harus bersikap, apakah tetap yang harus suami harus apabila suami itu tidak sholat lima waktu lagi, tidak jumatan lagi, ikut itu mudah ya ini itu bagi saya itu bagaimana? Ya. Ya, yang pertama gini, jadi kalau nyata-nyata dia melakukan perbuatan dosa besar atau nyata-nyata melakukan tindakan kufur yang tidak bisa ditafsiri kecuali bahwa itu tindakan kufur. Katakan tadi ya, entah apa ritual-ritual Hindu Buddha gitu. Yang memang itu maknanya adalah tindakan kufur. Maka bukan taat lagi, seketika harus cerai. Karena udah nggak boleh bersama. Kan udah kufur. Kan udah. Suami nggak sholat itu menjadi alasan istri boleh minta cerai. Karena nggak sholat itu perbuatan dosa besar. Gitu. Apalagi tadi kayak ikut ritual Hindu Buddha. Ya, berarti kan sudah jauh. Paham ya? Jadi levelnya bukan taat apa enggak. Sebaiknya cerai. Karena udah nggak pantas. Nah, tapi kalau misalnya kalau aku cerai, aku berisiko. Yaitu nanti dilihat tingkat dosa besarnya. Apakah benar nyata-nyata sampai murtad ya? Kalau murtad ya nggak bisa, ya harus cerai. Kalau udah syirik dan nyata-nyata syirik ya, bukan hanya asumsi, berarti kan murtad. Ya udah, harus cerai. Tapi kalau ternyata belum, karena ternyata dia nggak tahu misalnya. Jadi orang melakukan tindakan kufur, belum tentu orangnya jadi kafir, belum. Karena dia nggak tahu atau apa gitu. Kalau ternyata apa ya disuruh taubat, nanti kemudian diproses. Tapi secara umum dosa besar, apalagi kemusyrikan, kufur itu menjadi sebab orang boleh cerai. Dan cerainya bisa wajib. Wallahu a'lam. Jadi udah nggak taat lagi.
Betul Bu, iya Bu. Waalaikumsalam. Apa itu? Kewajiban nafkah atau kewajiban apa Bu? Yang nggak dikerjakan? Oh, nggak ngasih nafkah. Oke. Jadi kalau ada suami tidak mengerjakan kewajiban memberi nafkah, itu istri boleh minta cerai, tidak wajib. Kalau yang tadi hukumnya bisa wajib, boleh. Kecuali jika suami tidak ngasih nafkah ini, alasannya diterima syariah. Contohnya karena tidak mampu. Kenapa nggak ngasih? Emang aku udah kerja kemana-mana, nggak mampu. Berarti itu tuh nggak boleh minta cerai. Kalau dia sudah berusaha, terus ternyata nggak ada uangnya, itu nggak boleh minta. Tapi kalau memang dari awal dia nggak mau ngasih nafkah, boleh cerai. Boleh. Boleh nggak? Tidak cerai. Boleh juga. Udahlah nggak usah cerai, pusing, nggak apa-apa lah punya suami. Meskipun nggak gitu, yang penting masih ada suami. Ya boleh. Malas nggak mau kerja termasuk sebab boleh minta cerai. Boleh minta cerai ya, bukan wajib cerai. Kalau istrinya nerima gimana? Ya terserah. Berarti kan kamu nggak mendapatkan hakmu. Agama ngasih klausul. Hakmu diabaikan. Kamu boleh. Paham ya Bu ya insya Allah. Tapi bukan berarti wajib ya. Jangan salah dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada anak nih Ibu, ada anak, terus suaminya males nggak kerja sampai 2-3 tahun. Tapi istrinya bilang, udah cerai aja, nggak malah aku sama aja. Itu boleh juga. Harus dihormati keputusan anaknya. Karena bisa jadi memandang masalah hal lain. Karena kalau nggak punya suami, nanti anaknya kasihan. Ntar malah suami bingung, nggak ada teman kalau malam. Udah lah, nggak apa-apa lah. Pengangguran dah. Nggak aja nih sapi, gitu. Alam. Ya kan, ada orang kan tipenya kayak gitu kan. Nggak apa-apa lah, aku yang kerja deh. Daripada nanti nggak ada suami malah pusing. Ya minimal nganterin ke kantor lah, nganterin makan dah. Bang, nganterin bang. Lo nunggu di, ya, nunggu di motor. Ayo makan. Enggak lah. Masa gua ngasih makanan lo? Enggak. Nganterin makan kayak gitu. Ustaz, kalau lihat definisi ini ya, katanya pertama itu kan bahkan dilihat. Sementara kalau yang di pengalaman itu kan mengerjakan sesuatu yang baik-baik. Itu di situ tidak ada perasaan tidak Allah. Iya benar. Dari bawah sampai dari atas gitu. Oh ini. Iya benar. Ya benar. Jadi ihsan itu punya makna yang area hati sama makna area perbuatan. Atau dengan bahasa lain, ihsan punya makna yang area paling tinggi yang iman Islam ihsan. Sampai punya makna area paling bawah perbuatan baik ala kadarnya, termasuk kepada hewan-hewan. Itu semua adalah perbuatan baik. Nah ini, ya itulah luasnya kebajikan. Allah. Ya, waktu tidak berdiskusi, tidak ada pertanyaan. Mungkin sebelum diakhiri, Ustaz, menjadi closing. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi. Ini makna ihsan kan demikian luas, mencakup yang paling tinggi, yakni kayak antak budallah ke anak katara, sampai yang paling bawah, yakni berbuat baik, wahsin, ya berbuat baik secara umum. Demikian mencakup urusan hati sama urusan anggota badan. Nah, ini adalah perkara yang menjadi sifatnya orang mukmin, sekaligus menjadi pencapaian orang mukmin. Nah, PR kita bisa masuk pintu ihsan dari pintu mana yang kita perbuat.
Mungkin berawal dari perbuatan kecil-kecil dulu, sampai lama bisa melatih hatinya muraqabah. Atau kalau kita mulai dari atas dulu, juga silakan nanti membentuk perbuatan-perbuatan baik, sehingga jadilah pribadi yang hatinya ihsan, tapi hari-hari kerjaannya perbuatan baik. Mungkin demikian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Hamda yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamd. Yanbaghi li karim ala sultanik. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina kama rabbawna shighara. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا ولا تكلنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.